Sebagian besar kartu-kartu di Yu-Gi-Oh awalnya rilis secara lokal dulu di Jepang, baru kemudian mereka dialihbahasakan ke bahasa-bahasa lain. Tentunya ada yang diterjemahin ke bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, Korea, macam-macam ya pokoknya. Dan kali ini kita coba belajar sedikit epistemologi soal nama-nama kartu di Yu-Gi-Oh yang ketika dirilis di pasar TCG ada kesalahan translate atau terjemahannya. Dan lucunya kesalahan-kesalahan ini ada yang terjadi karena kesengajaan dan ketidaksengajaan. Yang sengaja salah satu contohnya ada kartu OCG Jepang yaitu Mochi Kaeru yang secara harfiah artinya Mochi Frog, tapi begitu diubah ke TCG English jadi Totally Awesome. Dan hal ini kelihatan disengaja banget biar jadi plesetan slang Totally Awesome. Tapi yang bakal saya bahas kali ini adalah kartu-kartu OCG Jepang yang ketika dialihbahasakan ke TCG English, mereka mengalami kesalahan terjemahan secara nggak disengaja. Oke, apa aja kartu-kartu ini? Nomor 10 ada Buster Launcher. Buster Launcher pertama kali dirilis di OCG pada bulan Mei 2002, dan namanya ini ketika dibaca pakai pelafalan Jepang, bakalan kedengeran Buster Launcher. Tapi begitu kartu ini rilis di TCG English pada Juli 2003, namanya malah jadi Buster Rancher. Ya kemungkinan besar gara-gara salah menginterpretasikan kata ranca di sini ya teman-teman. Karena dalam bahasa Jepang, pelafalan launcher dan rancher itu sangat mirip. Ranca, ranca. Dan lahirlah Buster Rancher di TCG English. Seolah-olah jadi pistol mainan anak peternakan. Padahal kalau kita lihat artworknya, nggak ada unsur peternakannya sama sekali. Jadi kemungkinan besar ini emang fix 100% salah translate. Oke, kali ini ada Cyber Vary. Cyber Vary pertama kali rilis di OCG pada bulan November 2007. Kartu ini punya 3 variasi efek, makanya namanya adalah Cyber Vary. Dan ketika dibaca pakai pelafalan Jepang, namanya bakalan kedengeran Cyber Vary. Tapi begitu kartu ini rilis di TCG English pada bulan Januari 2008, namanya malah jadi Cyber Valley. Kemungkinan besar ya gara-gara salah menafsirkan kata vary di sini, yang padahal dua kata valley dan vary dalam bahasa Jepang pelafalannya lumayan kedengaran beda gitu. Cyber Vary, Cyber Vary. Berikutnya adalah sebuah kartu bernama Nosferatu Lich. Nosferatu Lich pertama kali rilis di OCG pada bulan Maret 2002. Nama Nosferatu sendiri berasal dari bahasa Romania yang berarti vampire. Sedangkan Lich sendiri merupakan salah satu kosakata dalam Old English yang berarti mayat. Nosferatu Lich nama yang cukup solid menggambarkan artworknya. Tapi ketika kartu ini dibaca pakai pelafalan Jepang bakalan kedengeran Nosferatu Lich. Nama Richi ini kemungkinan besar menjadi pedoman lahirnya nama Fushio Richi di TCG English pada Juli 2003. Fushio sendiri dalam bahasa Jepang artinya Raja Immortal. Sedangkan Richi adalah romanisasi dari kata Lich itu sendiri. Kemungkinan translatornya nggak tahu kalau Richi ini berasal dari kata Lich. Selanjutnya ada Sunomanita yang rilis pertama kali di OCG pada bulan Desember 2008. Kartu ini kalau dibaca pakai pelafalan bahasa Jepang bakalan terdengar Snowman Eater. Tentunya nama ini bisa bermakna berbeda. Apakah yang dimaksud Snowman Eater, pemakan snowman, atau Snowman Eater, salju pemakan manusia? Kemungkinan besar yang dimaksud OCG adalah Snowman Eater, karena nggak tertera spasi pada namanya setelah kata snowman. Biasanya kalau ada spasi bakalan dikasih simbol titik kayak misalnya Zone Eater. Tapi pada bulan Mei 2009, TCG English memutuskan untuk menerjemahkannya sebagai Snowman Eater. Jadi malah snowman-nya yang dimakan. Berikutnya ada Sien no Kagemusa, yang pertama rilis pada bulan Februari 1999 di OCG. Sien no Kagemusa. Dia adalah salah satu kartu yang masih ada hubungannya sama archetype Sien. Tapi kartu ini rilis jauh sebelum archetype Sien dirilis secara utuh, jadinya nama TCG English-nya kemudian nggak mempertahankan nama Sien ini. Makanya pada bulan Maret 2002, dia dirilis di TCG English dengan nama Kagemusa of the Blue Flame. Secara harfiah, Sien artinya adalah api biru, sedangkan Kagemusa artinya body double atau kembaran. Bisa dikatakan dia semacam kembarannya Sien. Tapi salah translate-nya ini walaupun sepertinya nggak disengaja, tapi masih bisa dimaklumi soalnya Sien no Kagemusa udah dirilis jauh sebelum ada archetype Sien. Mirip sama kasusnya Kaeru Slime yang ditranslate jadi Frog the Gem. Berikutnya ada Hakaishin Fasago yang pertama kali rilis di OCG pada bulan Desember 1999. Hakaishin Fasago. Secara harfiah namanya bisa diartikan Dewa Penghancur Fasago.
Fasago sendiri sebenarnya berasal dari sebuah iblis dengan nama yang sama, yang terkenal di beberapa buku-buku sihir terdahulu. Tapi kemudian pada bulan September 2002, kartu ini rilis di TCG dengan nama Versago the Destroyer. Nama Versago di sini disinyalir merupakan salah terjemahan dari kata Fasago, karena dalam pelafalan bahasa Jepang, kedua kata tersebut punya cara pelafalan yang cukup mirip. Basago. Basago. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatiin, ada perbedaan yang cukup jelas. Berikutnya ada Angelnet Parsias, yang pertama kali rilis di OCG pada bulan November 2001. Angel Knight Parsias. Tapi kemudian pada bulan Juni 2003, kartu ini rilis di TCG dengan nama Air Knight Parsias. Yang nama Parsias ini kemungkinan besar merupakan interpretasi salah kaprah dari nama OCG-nya itu sendiri, yaitu Parsias. Di TCG English dia malah diterjemahin jadi Parsias yang ini, karena keduanya punya cara pelafalan yang sama dalam bahasa Jepang. Parsias. Parsias. Selanjutnya di nomor 3 ada Oksami no Kabazaurus. Kartu ini rilis pertama kali di OCG pada bulan Mei 2002. Secara harfiah namanya ini berarti si bersin besar Hipposaurus, sejenis dinosaurus. Tapi kemudian di bulan Juli 2003, kartu ini rilis di TCG sebagai Kabazols. Kemungkinan besar nama Kabazaurus diinterpretasikan sebagai Kabazols, karena keduanya punya cara pengucapan yang sama dalam bahasa Jepang. Kabazaurus. Kabazourus. Dan seperti itulah asal-usul nama Kabazols diciptakan. Berikutnya nomor 2 ada Visor Shock. Visor Shock pertama kali rilis di OCG pada bulan Mei 2002. Dalam bahasa Jepang namanya bakalan terdengar Visor Shock. Jadi nggak heran kalau pada bulan Juli 2003 di TCG kartu ini dirilis dengan nama Visor Shock. Kemungkinan besar sebuah percobaan penerjemahan yang salah kaprah oleh translator TCG English. Visor Shock. Kemudian kartu terakhir yang mengalami kesalahan terjemahan ada Dark Faja. Dark Faja pertama kali rilis pada bulan Februari 2009 di OCG. Dark Faja. Tapi kemudian pada bulan Mei 2009, kartu ini rilis di TCG dengan nama yang cukup aneh, yaitu Dark Verger. Kemungkinan besar kata Verger di sini merupakan sebuah percobaan untuk meromanisasikan kata Faja pada nama OCG-nya. Tapi nama Verger sendiri kurang beralasan, karena dalam bahasa Inggris, Verger artinya adalah seorang petugas yang membantu melaksanakan aktivitas religius di sebuah gereja. Dan kalau kita pikir-pikir, nama ini sangat tidak masuk akal disandingkan dengan artwork kartunya. Nama yang lebih masuk akal seharusnya adalah Verger yang ini, Dark Verger. Verger adalah sebuah vegetasi yang sangat berhubungan erat dengan tetumbuhan. Jadi kemungkinan besar nama Dark Verger ini adalah sebuah kesalahan terjemahan dari OCG Jepang ke TCG English. Verger. Oke teman-teman, itulah beberapa kartu Yu-Gi-Oh yang kemungkinan besar mengalami salah penerjemahan dalam bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Menarik ya? Ternyata kartu-kartu yang kita mainkan selama ini namanya punya riwayat epistemologis yang kemungkinan besar salah kaprah. Oke, jadi itu dulu buat video kali ini. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.